dituding menang karena faktor partai coklat. Pak, tanggapannya seperti apa, Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan partai coklat. Tanggapannya seperti apa, Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari... Assalamualaikum. Sekarang gua nggak mau ngomongin politik. Gua mau ngajarin lu pada mantra. Mantra buat apaan? Mantra buat manggil jin dari gorong-gorong. Pengen tahu mantranya? Lu pejemin mata lu baca we walk the talk, not only talk the talk. Brrr. Begitu. Itu mantra manggil jin dari gorong-gorong. Khususnya gorong-gorong yang ada di Solo, ya. Jawa Tengah. Andai saja Pak Mulyono tidak ikut cawe-cawe dalam Pilkada 2024 ini, mungkin tidak separah ini ledekan para netizen. Kasihan. Seandainya Pak Mulyono ini menikmati masa pensiunnya bersama cucunya di Solo tanpa ikut campur dalam urusan Pilkada, tentu urusannya pasti berbeda. Tidak separah ini apa yang menjadi sindiran-sindiran para netizen. Tetapi mungkin karena nafsunya terhadap kekuasaan semakin menjadi-jadi pasca pensiun, makanya tak henti-hentinya ikut cawe-cawe dalam pilkada untuk bagaimana agar bisa mematangkan perencanaannya terkait dengan apa yang menjadi harapannya di 2029 untuk menjadikan anaknya sebagai presiden. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut bagaimana sindiran-sindiran atau komentar-komentar yang sangat menohok dari para netizen ini. Saya dikentutin ya Allah. Saya selalu taat pada konstitusi. Pak, bahaya Pak. Aduh. Mulyono, anak lu kelakuannya no. Ngasih bansos pakai nama anak lu. Mirip banget sama kelakuan lu Mulyono. Bagi-bagi bansos atas nama pribadi, giliran ngutang atas nama negara. Tembok. Apa nih? Kenapa Pak? Maling, teriak maling di DKI. Teriak curang ya? Kasian Mulyono. udah endorse sana sini, udah kampanye sana sini, ditolong sama menteri, disolong sama presiden, Masih aja kalah. tetap aja RK eleh keok sama nenek-nenek. Kasian, sekarang teriak-teriak curang. Yang bagi-bagi minyak goreng di masa tenang siapa? Aduh, kasihan deh lo. Aduh, kasihan Mulyono. Aduh, gawat tuh ini. Kasihan deh lo. Abah dilawan. Anak abah dilawan. Mana bisa? Apa benar Pak Jokowi mempunyai nama lain Mulyono? Ya, The King betul. of Lip Service. Apa nggak bohong Pak? Nggak bohong kan? Bukankah nama Mulyono itu kelengkapan dari nama Hari Mulyono, pemilik ijazah itu? Oh, bahaya. Dan itu adalah adik ipar suaminya Hidayati yang dikawin Usman ketua MK itu. Bukankah dari situ nama Mulyono itu sumbernya? Nggak bohong kan Bapak? Nggak bohong kan Bapak? Waduh. The King of Life Service, kata mahasiswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pajak naik diam, beras naik diam, kan? Kebutuhan pokok naik diam, BBM naik diam. Giliran Mulyono kita kritik, lu pada teriak-teriak, waras nggak lu? Waras nggak? Salam waras. Hanya orang gila, hanya dan penjilat. skill penjilat
yang mengatakan negara ini baik-baik saja. Betul Pak. Buktinya, korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun hanya divonis 3 tahun penjara dan denda Rp5.000. Konyol. Apakah itu yang dikatakan negara baik-baik saja? Katanya negara kita kaya, hasil buminya melimpah, tapi kekayaan negara hanya dinikmati oleh pejabat-pejabat serakah. Betul. Bermuka tembok, bukan dinikmati oleh rakyatnya. Rakyat hanya dituntut patuh aturan dan taat bayar pajak. Makanya di konten sebelumnya saya mengatakan bahwa kita belum merdeka. Kemerdekaan itu hanya dirasakan oleh kalangan-kalangan tertentu. Dan kita sebagai rakyat masih tetap dijajah. Hanya saja modus penjajahannya dirubah. Dulu kita dijajah oleh Belanda, dan sekarang kita dijajah oleh bangsa sendiri. Ada yang bilang rakyat nggak usah banyak protes, nggak usah banyak bacot, kerja saja, nggak usah sosokan ngurus negara. Ya benar, tapi bagaimana rakyat mau kerja bila lapangan pekerjaan itu tidak ada? Nah, bagaimana kau mau kerja bila putaran uang hanya berputar di keluarga mereka? Betul. Tidak berputar untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ujung-ujungnya rakyat Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI, mengadu nasib demi sesuap nasi. Seharusnya pemimpin kita, Presiden Joko Widodo, sedikit saja dia punya urat malu, seharusnya dia malu pada negara tetangga. Karena kita negara yang dikenal dengan kekayaan alamnya, hasil bumi melimpah, bahkan beraneka ragam tambang, sampai tambang emas ada di negara kita. Tapi rakyatnya berbondong-bondong jadi TKI, jadi babu di luar negeri, dan semua itu sebagai wujud nyata bahwa pemimpin kita tidak becus, tidak mampu mengelola kekayaan alam ini. Seandainya pemimpin kita jujur dan amanah, tidak mungkin rakyatnya mengemis di jalanan, bahkan tinggal di bawah kolong jembatan. Hui, dia lagi. Apa sih istimewanya lo? Hah? Jadi jurkam calon gubernur Jawa Tengah. Istimewa lo apa? Kerja lo selain nipu, bohong, apalagi? Hanya orang-orang bodoh yang memuji-mujimu, Jokowi. Kalau orang pintar nggak mau. Kalau sekelas orang pintar nggak bakal ada yang memujimu. Hanya orang-orang bodoh, tipe-tipe orang yang mulutnya tertutup bansos, itu yang membelamu. Apa kinerjamu yang bisa kami kenang selain memperbesar hutang negara Indonesia? Kau jangan terlalu kepedean, Jokowi. Apa yang hebat di diri lo yang lo tonjol-tonjolin? Selain dari berbohong mobil SMK, berbohong tidak akan impor, berbohong tidak akan utang. Nyatanya apa yang kau lakukan? Hutangmu bertumpuk-tumpuk. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen, saya kira sangat luar biasa dan tidak hanya sekedar menghibur, tapi membukakan semua fakta-fakta yang terjadi dengan kebobrokan yang dilakukan oleh pemimpin kita, yaitu Pak Jokowi. Nah, memang terlihat dari para netizen ini, pada saat berkomentar, terlihat tidak beretika, tidak bermoral terhadap Pak Mulyono. Tetapi dibalik terlihat tidak bermoralnya itu, membukakan fakta-fakta yang terjadi atas kebusukan Pak Mulyono pada saat menjabat menjadi presiden, yang dimana rakyat seolah-olah hanya dijadikan sebagai alat untuk kepentingan pribadinya, hanya dibutuhkan pada saat membayar pajak dan juga pada saat pemilihan, suaranya yang dibutuhkan untuk mengokohkan mereka yang haus terhadap kekuasaan seperti Pak Mul ini. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, Mimin tidak berlama-lama, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.